Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habdi Cipta Negara, merupakan salah satu seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran terpadu itu sendiri, baik dari segi pengertian, karakteristik, tujuan, manfaat, landasan, prinsip, kelebihan, dan kekurangan, serta model-model pembelajaran terpadu itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran terpadu itu sendiri. Pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa pokok bahasan. Dalam arti lain, bahwasannya pembelajaran terpadu ini memadukan beberapa mata pelajaran, kemudian dibungkus dalam suatu tema. Nah, keterpaduan dalam pembelajaran tersebut dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek materi belajar, serta aspek kegiatan belajar. Pendidikan terpadu sebenarnya sudah diterapkan pada saat kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP di kelas 1 maupun juga kelas 3, namun pengaplikasiannya masih di beberapa sekolah saja. Nah, pembelajaran terpadu mempunyai karakteristik ataupun ciri-ciri sebanyak 4. Yang pertama yaitu holistik. Pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik untuk memahami suatu fenomena dari segala aspek sisi. Hal ini pada gilirannya nanti akan membuat peserta didik menjadi lebih arif dan bijaksana di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan peserta didik. Yang kedua yaitu bermakna. Nah, maksud dari kata bermakna ini pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang sehingga memungkinkan terbentuknya jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut dengan skemata. Hal ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Yang ketiga yaitu otentik. Nah, maksud dari kata otentik ini, pembelajaran terpadu memungkinkan peserta memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. Peserta didik memahami dan hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperolehnya bersifat menjadi lebih otentik. Guru lebih banyak bersifat sebagai fasilitator saja dan katalisator, sedangkan peserta didik bertindak sebagai aktor pencari informasi dan pengetahuan. Guru memberikan bimbingan ke arah mana yang dilalui dan memberikan fasilitas seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu aktif. Nah, maksudnya aktif yaitu pembelajaran terpadu menekankan keaktifan peserta dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik termotivasi untuk terus-menerus belajar. Nah, tujuan pembelajaran terpadu itu sendiri, peserta didik ataupun siswa diharapkan 1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. 2. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengelola, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga yaitu menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat yaitu menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima yaitu meningkatkan gairah dalam pembelajaran. Dan yang keenam yaitu memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Manfaat pembelajaran terpadu diharapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyak topik-topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari peserta didik. Yang kedua, pada pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dan mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran terpadu melatih peserta didik untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar
antar mata pelajaran, sehingga peserta didik mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep-konsep. Yang keempat, pembelajaran terpadu membantu peserta didik dapat memecahkan masalah dan dapat berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. Yang kelima, daya ingat terhadap materi yang dipelajari peserta didik dapat ditingkatkan dengan jalan memberikan topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan berbagai ragam kondisi. Yang keenam, dalam pembelajaran terpadu, transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. Landasan pembelajaran terpadu itu sendiri ada 4. Yang pertama, landasan psikologis. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi atau teori belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi ataupun materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalaman sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran terpadu tersebut disampaikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik harus mempelajarinya. Dengan kata lain, berkenaan dengan penentuan cara ataupun metode pembelajaran. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Bahkan, landasan filsafat ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Perumusan tujuan ataupun kompetensi dan isi atau materi pembelajaran terpadu pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong pelaksanaan pembelajaran terpadu yang berbeda pula. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi 3 aliran filsafat sebagai berikut. Yang pertama, progresivisme, yang kedua, konstruktivisme, dan yang ketiga, humanisme. Yang ketiga, landasan praktis. Landasan praktis berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya yaitu landasan iptek. Landasan iptek diperlukan dalam pengembangan pembelajaran terpadu sebagai upaya menyelaraskan materi pembelajaran terpadu dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam dunia iptek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, penggunaan media elektronik seperti televisi, infokus, dan lain-lain yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran. Adapun prinsip pembelajaran terpadu yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Terdiri dari beberapa poin. Yang poin pertama itu tidak terlalu luas agar mudah dipadukan dengan banyak bidang studi. Poin yang kedua, tema harus disesuaikan dengan psikologi anak. Poin yang ketiga yaitu tema harus disesuaikan dengan ketersediaan sumber belajar. Poin yang keempat yaitu tema harus melihat minat anak. Poin yang kelima yaitu tema disesuaikan dengan kurikulum. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu. Terdiri dari beberapa poin. Nah, poin pertama yaitu guru sebagai fasilitator agar di dalam pembelajaran siswa aktif. Yang poin yang kedua yaitu pemberian tugas kelompok tidak hanya dibebankan pada satu orang saja, namun setiap individu harus diberi tanggung jawab masing-masing. Poin yang ketiga yaitu guru harus memiliki ide-ide baru yang biasanya situasi kelas tidak terduga. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip evaluasi, terdiri dari beberapa poin. Nah, poin yang pertama yaitu guru memberikan evaluasi kepada siswa yang mencapai kriteria penilaian dengan cara remedial. Poin yang kedua yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip reaksi. Nah, di sini guru dituntut mampu membuat dan merencanakan pembelajaran yang efektif agar pembelajaran berjalan dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun
Kelebihan dari pembelajaran terpadu itu sendiri yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Dan yang keenam, menumbuh kembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Nah, adapun kekurangan dari pembelajaran terpadu itu sendiri yaitu satu, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam kurikulum masih terpisah-pisah ke dalam mata pelajaran yang ada. Hal ini akan menyulitkan guru dalam mengembangkan program pembelajaran terpadu. Di samping itu, tidak semua kompetensi dasar dapat dipadukan. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Jika tidak, maka proses pelaksanaan pembelajaran terpadu tidak akan berjalan dengan baik. Dan hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik. Yang ketiga, belum semua guru memahami konsep pembelajaran terpadu. Bahkan ada kecenderungan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya, yaitu sifat konservatif guru, dan dalam arti bahwa pada umumnya guru merasa senang dengan proses pembelajaran yang sudah biasa dilakukannya, yaitu pembelajaran yang konvensional. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu model-model pembelajaran terpadu. Terdapat 10 model pembelajaran terpadu. Yang pertama, model terpisah atau model fragmented. Nah, model fragmented ini berbagai disiplin ilmu yang berbeda dipelajarkan secara terpisah, sehingga terdapat kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam suatu pelajaran. Namun, keterhubungan menjadi tidak jelas dan lebih sedikit transfer pembelajaran. Yang kedua, model immersive. Pembelajaran semua bidang studi bertolak dari kacamata, sudut pandang, pengalaman, keahlian, dan perspektif bidang yang disukai pembelajar atau area of interest. Keterpaduan berlangsung di dalam pembelajar itu sendiri sehingga dapat mempersempit fokus dan hasilnya bisa terlalu dangkal. Yang ketiga, model keterkaitan atau keterhubungan atau model connected. Topik-topik dalam satu disiplin ilmu berhubungan satu sama lain, sehingga konsep-konsep utama saling terhubung, mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Tetapi, disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan karena konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Yang keempat, model tersarang atau model nested. Pengajaran suatu disiplin ilmu dengan target berbagai keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan tentang substansi khusus, sehingga memberi perhatian pada berbagai disiplin ilmu yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Namun, pembelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Yang kelima, model rangkaian atau model sequence. Pelajaran suatu topik atau unit didata ulang dan diurutkan bertepatan antara satu disiplin ilmu dengan yang lainnya. Persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan, meskipun termasuk ke dalam disiplin ilmu yang berbeda, sehingga memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa disiplin ilmu. Namun, dalam implementasinya membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan ataupun fleksibilitas yang tinggi karena guru-guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan atau merancang kurikulum.
Yang keenam, model terbagi atau model share. Pembelajaran bertolak dari dua disiplin ilmu yang berbeda, yang memiliki ketumpang-tindihan konsep atau keterampilan untuk mengikat keterpaduan pembelajaran. Perencanaan tim dan atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin ilmu difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap-sikap yang sama, sehingga terdapat pengalaman instruksional bersama di salah satu tim yang akan memudahkan kolaborasi. Namun, dalam implementasinya membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Yang ketujuh, model jaring laba-laba atau model Weber. Pembelajaran merepresentasikan pendekatan tematik untuk memadukan berbagai disiplin ilmu. Suatu tema dikembangkan seperti jaring laba-laba untuk menurunkan topik, konsep, dan gagasan yang selaras dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga dapat memotivasi dan membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan. Namun, dalam implementasinya, tema yang digunakan harus dipilih dengan baik dan selektif agar menjadi berarti dan relevan dengan konten materi pembelajaran. Yang kedelapan, model alur atau model thread. Pembelajaran suatu keterampilan, baik keterampilan sosial, berpikir, kerjasama, keterampilan belajar, berbagai jenis kecerdasan, dan sebagainya, direntangkan melalui berbagai disiplin ilmu, sehingga siswa mempelajari cara mereka belajar dan memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Model ini berfokus pada metakurikuler atau perilaku metakognitif, sehingga siswa dapat belajar tentang bagaimana belajar. Namun, disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Yang kesembilan, model terpadu atau model integrate. Pembelajaran dengan memadukan keterampilan, konsep, dan sikap-sikap yang sama yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga mendorong siswa untuk melihat keterkaitan dan keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu, dan siswa dapat termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Namun, dalam implementasinya membutuhkan tim antar disiplin ilmu yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Yang ke-10, model jejaring atau model networked. Pembelajaran beranjak dari kacamata seluruh pembelajar dan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu terkait. Karakter model ini membutuhkan input dari luar, sehingga apa yang telah dipikirkan pembelajar menjadikan sesuatu yang baru dari segi perspektif lebih luas atau mengakibatkan perbaikan gagasan. Dalam mencari pengetahuan, pembelajar akan tergantung pada jaringan sebagai sumber informasi yang utama, yang kemudian mereka saling kembali dengan kacamata keahlian dan pengalaman mereka. Pembelajar melakukan proses integrasi melalui seleksi terhadap sesuatu yang diperlukannya. Dengan kata lain, melalui model ini pembelajar melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring pakar dan sumber daya, sehingga pembelajar bersifat proaktif, terstimulasi oleh informasi, keterampilan, atau konsep-konsep baru. Namun dalam implementasinya dapat memecah perhatian pembelajar, sehingga upaya-upaya menjadi tidak efektif. Sekian, itulah penjelasan saya terkait pembelajaran terpadu itu sendiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.